Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Islami Human. Saya asal Lamongan, Jawa Timur. Dan saya dulu adalah santri pesantren Persis 1 Bangil, Pasuruan. Pengalaman yang paling berkesan ketika saya menjadi santri adalah ketika saya merasakan bahwasanya memang tujuan kita di pesantren adalah untuk menuntut ilmu agama. Yang pertama, menuntut ilmu agama ini tentu saja tidak mudah, butuh perjuangan, butuh kerja keras. Selain butuh perjuangan untuk melakukan olah pikiran, juga dibutuhkan perjuangan di dalam menjaga amalan-amalan kita. Karena sejatinya ilmu di dalam Islam itu tidak hanya yang sifatnya kognitif atau yang sifatnya pengetahuan, murni pengetahuan, tapi pengetahuan yang berujung pada diamalkan oleh pemilik ilmu tersebut. Dan tentu saja di sana banyak pengalaman lain. Mungkin kita sebagai santri banyak halangan-halangan, banyak rintangan di tengah-tengah menuntut ilmu. Mungkin ketika dulu saya sulit menghafal, kemudian saya berjuang terus gitu. Yang aslinya saya memang nggak tahu apa-apa, kemudian saya betul-betul belajar, bekerja keras, kemudian untuk mengetahui dan memahami dengan baik ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para asatidz. Begitu juga ketika memang perjuangan kita ketika tidak mendapatkan ketidakenakan ya dengan teman-teman sekitar kita, karena orang-orang itu datangnya dari macam-macam. Jadi santri itu macam-macam, ada yang datang dari luar Jawa, tentu saja ini memiliki sifat yang berbeda. Saya dari Jawa, mungkin orang di luar Jawa, tentu di sana ada konflik-konflik yang mana itu juga sebagai tantangan bagi kita semua, bagaimana hidup bersama kemudian tetap pada tujuan kita, yaitu menuntut ilmu. Jadi kemudian nilai-nilai yang sangat membekas sebagai seorang santri. Jadi saya merasa bahwasanya di pesantren itu adalah suatu pendidikan yang memang meliputi berbagai aspek. Jadi memang kita yang pertama memang tujuan kita adalah menuntut ilmu. Kalau secara pribadi pengalaman saya ada salah satu yang sangat berkesan ketika saya menjadi santri. Yang pertama adalah bagaimana cara ustadz mengajar. Jadi kita memiliki di pesantren kita dulu memiliki cara atau khas di dalam mengkaji tentang keislaman. Salah satu yang menjadi yang sangat berbekas dari dalam diri saya adalah ketika saya menjadi santri dan saya mempelajari agama. Tidak hanya saya kemudian mengetahui hukumnya, dituntut harus tahu hukumnya ini, harus tahu hukumnya itu, hukumnya sholat apa, begitu. Akan tapi lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, kita diajarkan bagaimana para ulama beristidlal dari suatu dalil sehingga muncul suatu hukum. Nah, ini sangat berkesan bagi diri saya dan mungkin terbawa sampai sekarang. Ketika kita mengetahui hukum tanpa tahu dalilnya, itu terasa sangat kurang puas, sehingga kita harus selalu mencari, sehingga kita selalu haus akan ilmu agama. Karena karakter yang dididik adalah bagaimana kita menjadi orang yang tidak taklid atau mengikuti tanpa dalil. Kemudian mungkin kesan-kesan yang lain selain yang bersifat akademis, ada juga mungkin kesan-kesan yang bersifat non akademis. Jadi mungkin di sisi lain santri itu memiliki mental yang kuat. Karena apa? Karena di sana digembleng secara karakternya
ya, bagaimana menjadi orang yang berani menyampaikan kebenaran misalnya, bagaimana menjadi orang yang disiplin. Nah, tentu saja ini adalah nilai-nilai yang sangat berkesan ketika menjadi santri. Bahkan kita dididik mungkin akhlak kita, bagaimana kita harus selalu menjadi orang yang tepat waktu ke masjid. Nah, itu sangat berkesan sekali. Bahkan mungkin atharnya berbekas sampai sekarang, sehingga ketika mendengar suara adzan harus langsung bergegas ke masjid. Nah, ini adalah didikan-didikan pesantren. Kemudian bagaimana kemudian bertutur kata. Nah, maka santri menurut saya santri itu sangat berbeda dari sisi bertutur kata. Mereka harus bertutur kata dengan tutur kata yang baik, yang sopan, dan itu sesuai dengan ajaran Islam. Begitu juga pendidikan mental. Bahkan saya dapati mungkin pengalaman teman-teman saya mungkin secara akademis lemah, tapi secara potensi non akademis, mungkin potensi leadership itu sangat kuat. Jadi ketika di pesantren mungkin orangnya itu tidak terlalu kuat dalam belajar, tapi ketika di luar pesantren ada yang jadi ketua ini, ada yang jadi ketua ini, menunjukkan bahwasanya pendidikan pesantren itu meliputi pendidikan mental, pendidikan karakter, pendidikan kepemimpinan, yang mana itu sangat memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Adapun suka dan duka sebagai seorang santri, yang pertama mungkin kesukaan kita sebagai seorang santri adalah kebersamaan. Itu yang sangat mungkin dirasakan, saya rasakan dan dirasakan oleh santri-santri di seluruh negeri. Bagaimana kemudian kita belajar makan bersama, belajar satu piring bersama, kemudian merasa bagaimana menghilangkan sifat-sifat egoisme yang memang merusak. Nah, itu mungkin kesukaan kita, kebersamaan, kemudian ukhuwah. Nah, itu salah satu kesenangan kita ketika di pesantren. Dan mungkin banyak teman, karena apa? Karena kita tahu, kita mungkin orang Jawa tahu kebiasaan orang NTT, orang Jawa tahu kebiasaan orang Papua, orang Jawa tahu kebiasaan orang NTB, karena memang kita berada di lingkungan yang mana lingkungan tersebut didatangi oleh orang-orang dari berbagai macam daerah. Kemudian mungkin meskipun banyak kesukaan-kesukaan kita sebagai santri, banyak juga kedukaan-kedukaan kita sebagai seorang santri. Mungkin salah satu kedukaan kita adalah ketika memang kita merasa tidak cocok dengan teman kita, karena mungkin berbeda watak, berbeda sifat, sehingga perlu adaptasi dan lain sebagainya. Pesan saya untuk para santri Indonesia adalah, yang pertama, jadilah sebagaimana para ulama dahulu, karena memang tujuan pesantren adalah kaderisasi para ulama. Yang pertama, cintailah ilmu agama. Kemudian yang kedua, amalkanlah ilmu agama tersebut. Jadi selain itu, menjadi santri juga harus menjadi pribadi yang betul-betul kuat dalam literasi. Bagaimana para ulama dulu, mereka mengarang kitab, mereka membaca kitab-kitab. Tentu saja ini adalah panutan. Jadi seorang santri harus seperti para ulama terlebih dahulu. Begitu juga seorang santri harus menjadi pribadi yang jujur, yang berani mengatakan kebenaran, berani mendakwahkan kebenaran. Kemudian santri juga adalah agen-agen dakwah Islam, sehingga kita diperlukan seorang santri adanya kesesuaian antara ilmu dan akhlaknya. Maka jangan sampai ada santri yang kemudian ilmunya pintar tapi akhlaknya kurang baik, mungkin tidak jujur dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah pesan saya untuk santri Indonesia.